I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait. Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bogor. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Bogor yang sangat klasik sekali bangunannya. Saya suka nih model bangunan-bangunan yang seperti ini. Terkesan mewah dan gagah dan kokoh banget teman-teman. Dan kali ini saya dari Bogor mau menuju Sukabumi dengan naik kereta api yang sempat mati suri saat pandemi kemarin dan saat proyek double track di jalurnya, yaitu kereta api Pangrango. Seperti apa keseruannya naik kereta api Pangrango? Ikuti terus perjalanan saya sampai tiba di Sukabumi. Stasiun Bogor yang ini setahu saya ini masih ori bangunan zaman Belanda teman-teman. Terlihat dari gaya-gaya arsitekturnya ini mirip banget seperti stasiun-stasiun heritage di daerah-daerah lain yang hasil dari bangunan Belanda. Dari ujung sana sampai ujung sana itu bener-bener khas Belanda banget, dan ini bangunan utamanya gila sih, ini bener-bener udah kayak kastil ya ini stasiun, gila. Dibangun pada tahun 1881, ada tulisannya di situ ya, tulisannya Bogor. Wah, bener-bener keren banget ini. Salah satu cagar budaya kereta api juga setahu saya teman-teman, stasiun Bogor ini. Makanya bangunan asli atau bangunan lama dari stasiun Bogor ini sangat dilindungi. Dan letak stasiun Bogor ini juga dekat banget dengan alun-alun kota Bogor teman-teman. Jadi ini alun-alun kota Bogor, seberangnya ada stasiun untuk keberangkatan KRL dan juga kereta api Pangrango. Nah, untuk pintu masuknya sendiri, stasiun Bogor jika dari arah alun-alun itu berada di sebelah sini teman-teman. Sebelah mana ini? Selatan atau mana ini? Dari bangunan yang besar ini ya. Gitu. Masuknya sama seperti arah masuk untuk keberangkatan KRL, cuma nanti beda gate ya. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan kereta api Pangrangonya sudah tersedia di jalur 2. Jadi untuk ruang tunggu kereta api Pangrango, jika keretanya belum tersedia di jalur 2, ada di sebelah sini teman-teman. Dan perlu dicatat juga, kalau teman-teman naik dari stasiun Bogor untuk kereta api Pangrango, teman-teman tidak bisa membeli tiket Go Show teman-teman, karena di stasiun Bogor ini tidak ada loket untuk penjualan Go Show tiket kereta api Pangrango. Kalau mau beli Go Show, teman-teman bisa beli tiketnya di stasiun Bogor Paledang ya, bukan di stasiun Bogor. Dan kalau teman-teman mau naik kereta api Pangrango dari stasiun Bogor, belinya harus online teman-teman, di KAI Akses atau enggak di online travel agent lainnya ya. Untuk harga tiket kereta api Pangrango sendiri, eksekutifnya itu seharga 80.000 dan ekonominya seharga 45.000. Dan ini kereta api Pangrango sudah tersedia di jalur 2. Lokomotifnya CC 20680 Depo Induk Cipinang. Untuk perjalanan dari Bogor, eksekutif berada di paling depan atau belakang lokomotif. Kalau ekonominya berada di paling belakang, tepatnya di belakang kereta makan. Dan perjalanan kali ini saya berada di ekonomi 4, seat 14A. Yuk kita langsung bergerak ke kereta saya. Sebagai informasi nih teman-teman, untuk perjalanan kereta api Pangrango mulai 1 Juni 2022 kali ini sudah bisa naik dari stasiun Bogor teman-teman. Sebelumnya kita untuk mengakses kereta api Pangrango ini, apabila dari stasiun Bogor setelah turun dari KRL, itu kita harus nyebrang dulu ke sana untuk ke stasiun Bogor Paledang. Tapi sekarang sudah bisa naik dari stasiun Bogor. Jadi kalau kalian habis turun dari KRL akan melanjutkan perjalanan ke Sukabumi, bisa nih habis tap out, check-in kembali untuk boarding naik kereta api Pangrango dan kemudian melakukan perjalanan naik kereta api Pangrango. Udah praktis banget sekarang. Nah, ini dia teman-teman ekonomi 4 yang akan saya naiki di perjalanan kereta api Pangrango kali ini menggunakan K301751 Depo Kereta Jakarta Kota. Ini kalau nggak salah punya Jayakarta Premium ini rangkaiannya. Karena K317 ini menggunakan kereta ekonomi premium teman-teman. Yang mana ini premiumnya dulu sempat terkenal dengan livery kembang kuncup ya. Gitu.
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Perjalanan saya naik kereta api Pangrango saat ini sudah tiba di stasiun Bogor Paledang. Jaraknya hanya sepetak tipis banget teman-teman dari stasiun Bogor. Dan kalau kalian mau naik dari stasiun Bogor Paledang juga bisa teman-teman, walaupun tiket kalian naiknya dari stasiun Bogor karena kereta api Pangrango ini juga berhenti di sini. Dan yang naik di sini ternyata banyak banget teman-teman. Lebih banyak dari stasiun Bogor yang tadi ya. Mungkin ini penumpang-penumpang yang go show atau mungkin belinya yang naik dari Bogor Paledang mungkin ya. Karena di stasiun Bogor sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, itu tidak ada loket go show untuk penjualan tiket kereta api Pangrango teman-teman. Jadi kalau kalian naik dari stasiun Bogornya langsung, itu harus beli online. Selamat datang di kereta api Pangrango yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 54 km dalam waktu 2 jam 4 menit. Yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Sukabumi pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Pangrango sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Batu Tulis. Dan sejauh ini impresi perjalanannya benar-benar mengesankan teman-teman. Pemandangan di jalur Bogor sampai Sukabumi ternyata se-amazing ini. Dan saya beruntung duduknya ada di kaca yang ukurannya cukup lebar, jadi saya bisa melihat pemandangan cukup leluasa dan ya wow banget sih rasanya. Ini memang pertama kali ya saya ke jalur sini dari Bogor sampai Sukabumi, dan pertama kali pula saya naik kereta api Pangrango karena sebelum-sebelumnya saya belum sempat naik kereta api Pangrango ketika masih single track teman-teman. Dan sebagai informasi, kereta api Pangrango ini tuh dulu sempat mati suri teman-teman, seperti yang saya katakan di awal ya. Mati surinya tuh karena di jalur ini tuh dulu dilakukan progres double track teman-teman, pengerjaan double track untuk lintas Bogor Sukabumi, dan efeknya kereta api Pangrango itu sementara tidak dijalankan dulu teman-teman. Dan kalau nggak salah waktu itu pandemi juga sih kan, jadi kereta api Pangrangonya tuh sempat dinonaktifkan karena pandemi. Dan selama masa nonaktif itu jalur dari Bogor sampai Sukabumi dilakukan upgrade double track teman-teman. Dan kalau jalannya nyantai seperti ini bikin ngantuk sih, dan keretanya juga menurut saya cukup nyaman sih, walaupun ini cukup terasa bergetar ya, walaupun dipacu dengan kecepatan yang cukup lambat teman-teman, terasa bergetar sekali sih. Ya memang impresi saya untuk kereta ekonomi keluaran tahun 2016 dan 2017 tuh menurut saya sih kurang banget ya, apalagi ketika kereta jenis ini digandengkan di kereta api Jayakarta yang waktu itu pernah saya naiki, itu berasa tremor banget sih. Ini aja walaupun kecepatan sekitar ya 30-40 km per jam, ini masih terasa sedikit tremor sih. Saya nggak tahu apakah karena jalurnya atau karena memang keretanya yang seperti ini gitu. Tapi menurut saya ini walaupun kecepatannya cukup lambat, sempat
agak tremor juga gitu. Ya kalau untuk suspensi dan guncangan sih standar sih, biasa aja sih keretanya. Dan ya saya juga belum merasain naik di kelas eksekutifnya sih, mungkin kalau saya pilih di kelas eksekutif lebih nyaman lagi teman-teman. Karena setahu saya ini sarana yang digunakan di kereta api Pangrango ini untuk kelas eksekutifnya itu saya lihat sangat enak sih menurut saya untuk guncangan dan suspensinya. Itu kereta tahun 1995 kalau nggak salah, saya sempat lihat itu, dan itu memang terkenal eksekutifnya sangat enak sih teman-teman. Oke, ini dia teman-teman toilet dari kereta ekonomi Pangrango. Sempit banget teman-teman, asli. Ini saya berdirinya ngepas banget dengan klosetnya, dan ruangnya bisa dilihat ya, hanya segini doang ya. Bener-bener sesek banget ini toiletnya. Dan ya kita lihat fasilitasnya, ada wastafel, di sini ada dispenser sabunnya, di situ ada cerminnya tentunya, dan di bawah ini ada klosetnya, kloset model duduk. Dan untuk membilas klosetnya ada di sini. Oke, airnya jalan. Di situ tempat tisunya, di sini ada shower bilasnya, di sini tempat sampahnya, dan ada handrailnya juga untuk pegangan. Dan di sebelah sini ada gantungannya juga gitu. Dan ini ventilasi jendelanya bisa dibuka teman-teman. Oke, itu dia. Saya rasakan dari tadi, lintasan dari Bogor sampai Maseng tadi itu benar-benar berkelok-kelok terus teman-teman. Gak ada gitu satu aja lintasan lurus yang panjang atau yang benar-benar panjang sepanjang ya 1 kilo, 2 kilo, atau misalkan mungkin 5 kilo sekalian mungkin ya. Itu bener-bener nggak ada teman-teman. Jadi menurut saya ini pengalaman yang benar-benar wow sih. Keretanya nyantai dan kita disuguhkan pemandangan yang benar-benar ciamik sih ini sepanjang perjalanan. Keren banget sih. Dan pengalaman pertama juga sih buat saya naik kereta api melalui jalur sini dan melewati lintasan yang benar-benar berkelak-kelok, benar-benar gak ada habisnya ini kelak-keloknya teman-teman, asli. Ya mungkin karena saya terbiasa di lintas utara ya, di daerah Cirebon yang memang lintasannya tuh benar-benar lempeng sih. Adapun tikungan juga itu tidak terlalu besar-besar banget, dan tikungannya tuh menurut saya cukup jarang kalau di lintas utara. Dan ketika melewati jalur sini, keretanya benar-benar santai, liukan kanan kirinya banyak banget, jadi kayak wow sih. Tapi menurut saya nggak terlalu membosankan karena pemandangannya benar-benar top banget dah. Di kereta api Pangrango juga ada layanan makan dan minum secara berbayar teman-teman. Dan kebetulan Mas Pramanya lagi keliling, saya pesan kopi aja. Kopi yang saya pesan adalah cappuccino seharga Rp11.000, biar nggak ngantuk nikmati pemandangan, ya kan? Hehehe. Ini kereta api Pangrangonya nyantai banget jalannya teman-teman, dan memang kita kayak sengaja ya sama krunya disuguhkan
pemandangan yang wow banget, makanya ini keretanya nyantai. Tapi yang ini memang beralasan sih, bukan karena kita ingin disuguhkan pemandangan yang wow sih, tapi karena memang jalurnya yang berliku-liku, tikungannya tajam-tajam semua teman-teman, hampir tidak ada lurusan panjang di jalur ini. Dan agar tidak ngantuk menikmati pemandangan, kebetulan di kereta ini juga ada fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui perahu dan perahu yang berkeliling atau ke kereta makannya langsung. Kereta makannya berada di antara kereta eksekutif dan kereta ekonomi teman-teman. Dan ya, saya sudah memesan cappuccino tentunya untuk ritual ngopi Cino. Seperti biasa, biar nggak ngantuk menikmati pemandangan, kita ritual ngopi Cino dulu obatnya, biar nggak ngantuk. Yuk, mari ngopi Cino. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Pangrango sudah diberangkatkan dari stasiun Cicurug, dan ternyata mulai dari stasiun Cicurug ini sampai mengarah ke Sukabumi itu jalurnya kembali menjadi single track teman-teman. Saya juga kurang hafal ya untuk progres double tracknya. Dulu tuh antara sampai Bogor Sukabumi atau Bogor Cicurug. Ternyata setelah saya telusuri itu double tracknya baru sampai Cicurug teman-teman. Ya semoga sih nanti kedepannya bisa ya sampai Sukabumi. Tapi kalau misalkan melihat medan yang dilaluinya tadi sih kayaknya agak sulit juga teman-teman, karena lintasannya itu berkelok-keloknya sangat tajam, belum lagi di kanan kirinya banyak pemukiman juga, dan juga untuk treknya sendiri kelihatannya konturnya nanjak turun teman-teman. Dan tadi sepertinya saya merasakan keretanya ini tuh agak menanjak cukup terjal, dan terasa banget tarikannya tuh agak tertatih-tatih teman-teman, agak ngeden gitu ya. Ya ini memang jalur yang benar-benar eksotis teman-teman, dan ini juga merupakan jalur yang melewati pegunungan dan dataran tinggi, jadi wajar sih kalau misalkan lintasannya dilaluinya tuh melewati tikungan yang tajam, terus tanjakan yang cukup terjal. Ya cukup eksotis juga nih, ini benar-benar pengalaman yang mantep banget sih.
lihat-lihat dulu fasilitas yang ada di kereta api Pangrango kelas ekonomi ini. Pertama, ini ada meja kecil untuk menaruh gelas dan botol. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Dan ini kursinya benar-benar sempit ya teman-teman untuk ruang kakinya. Lihat dengkul saya hampir mentok ke sandaran di kursi depan. Dan ya beginilah ciri khasnya kereta ekonomi premium ya teman-teman. Dan ini ada kantong elastis untuk menaruh botol atau barang dan yang lainnya, dan tidak ada kresek sampah ya. Biasanya ada kresek sampah sih, tapi nggak tahu lah. Dan ini ada jendelanya yang cukup lebar dan ada tirainya juga tentunya. Tirainya bisa ditarik seperti ini. Untuk menariknya tinggal tahan seperti ini, nanti dia akan menahan di posisi seperti ini. Dan apabila ingin menggulungnya, kalian tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan. Nah, dia akan naik sendiri teman-teman. Dan ciri khasnya kereta premium 17 atau produksi tahun 2017 ada lampu bacanya teman-teman. Nah, ini lampu bacanya berfungsi nggak ya? Saya mau coba. Oh, berfungsi teman-teman. Oke, berfungsi. Dan ini merupakan satu-satunya kereta ekonomi yang memiliki lampu baca ya teman-teman. Ini gokil sih. Ada TV-TV-nya nih untuk hiburan teman-teman. Ada 3 blok TV, 1, 2, dan di belakang sini juga ada 3, 1 lagi ya. Dan model sandarannya ini model bisa diatur kemiringannya teman-teman. Untuk tuas pengaturnya ada di sebelah situ tuh. Kalian tinggal tarik aja dan sesuaikan posisi sandarnya sesuai kenyamanan. Dan juga ada handrestnya yang di sebelah sini, dan juga di tengah-tengahnya ada handrestnya juga teman-teman. Nah, ini dia. Ada hand sanitizer-nya juga tentunya di setiap ujung dinding kabin kereta, dan toiletnya sudah kita lihat tadi ya. Toiletnya benar-benar sempit dan itu letaknya berada di setiap ujung kereta teman-teman. Ada gantungan kecil juga nih untuk menggantung jaket atau tas kecil, dan untuk rak bagasinya cukup lega ya teman-teman. Bisa dilihat mungkin untuk ukuran koper yang cukup besar masih bisa tertata rapi di atas rak bagasi. Tapi perlu dicatat ya, kalau kalian mendapat kursi nomor 1, 2, 3 atau 19, 20, 21 yang berada di ujung kabin itu tidak mendapat space bagasi cukup lega seperti yang di tengah-tengah sini teman-teman. Karena itu ada cekungan yang ke bawah, itu untuk ruang AC untuk keretanya teman-teman. Jadi ruang untuk bagasinya sedikit dikorbankan dan sedikit lebih kecil daripada yang di tengah-tengah sini. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, untuk kalian yang mendapat kursi di nomor 1, 2, 3 atau 19, 20, 21 itu space bagasinya cukup kecil teman-teman. Kita tadi sudah melihat fasilitas dari kelas ekonominya kereta api Pangrango. Kali ini kita lihat-lihat yuk fasilitas yang ada di kereta api Pangrango kelas eksekutif, yang tentunya bisa teman-teman lihat langsung. Ini ada footrest-nya. Ini setelan 3 tingkat teman-teman, dan ini sedang disetel ke tingkatan yang paling tinggi. Saya coba turunkan ya. Oke, langsung anjlok footrest-nya. Ini setelan paling rendah nih, setelan 1. Saya naikkan lagi. Ini setelan kedua teman-teman. Ini terasanya tinggi, footrest-nya sedang sih. Dan yang paling tinggi adalah setelan ketiga. Nah, ini setelan yang paling tinggi teman-teman. Ada 3 setelan tingkat ya. Dan ini ada kantong elastisnya untuk menaruh barang, dan ada kantong kreseknya untuk menaruh sampah. Kalau tadi fasilitas kereta ekonomi yang saya naiki tidak ada kantong kreseknya, kenapa ya? Kalau ini ada loh. Wah, saya bingung juga dah. Dan ini ada fasilitas meja untuk menaruh gelas dan botol, meja kecil ya. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Dan kali ini eksekutifnya berada atau menggunakan kereta eksekutif dengan kaca lebar teman-teman. Dan untuk arah Sukabumi ini yang nomor genap ya, yang akan mendapat kaca lebar seperti ini. Untuk ruang kakinya tentu lebih lebar ya teman-teman, eksekutif dong, masa ruang kakinya nggak lebar seperti ini. Tapi yang saya sayangkan, lihat handrest di pinggirnya teman-teman. Ini modelnya seperti ini, tidak ada meja lipatnya, dan begitu saya angkat ya udah mentok gitu. Ini saya berada di kereta eksekutif nomor seri K100104. Memang kursinya ini udah ala-ala stainless steel banget ya sandarannya, terus ada kuping-kupingnya kayak gini. Cuman aduh, handrestnya kayak gini. Padahal kereta eksekutif yang satunya lagi di depan itu K1 tahun 95-an, itu kursinya udah ala-ala stainless steel banget dan ada meja lipatnya teman-teman. Kalau ini nggak ada. Aduh, sayang banget sih, nggak kompak fasilitasnya ya. Dan ada fasilitas ini juga nih, reclining seat. Reclining seatnya
ini berada di sebelah sini teman-teman, karena ini tidak ada meja lipatnya ya, jadi handrestnya model stuck kayak gini aja. Dan untuk recliningnya ada di sini teman-teman. Teman-teman tinggal angkat gini aja. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sesuai sandarannya teman-teman. Sesuaikan sesuai kenyamanan aja ya gitu. Ditarik, terus agak dimundurin sedikit, sesuaikan, terus lepaskan lagi gitu. Ada fasilitas bagasi juga di atasnya sini teman-teman, tentunya ada ya, dan juga ada gordengnya nih. Sudah comeback lagi ya gordengnya ya, warna biru-biru ini. Alhamdulillah. Ada TV juga di ujung kabin kereta teman-teman, TV untuk hiburan, dan juga ada fasilitas hand sanitizer-nya juga di setiap ujung dinding kabin kereta, dan ada fasilitas toiletnya juga di setiap sudut kereta ya. Di sana ada, di belakang juga ada. Ada gantungan kecil teman-teman untuk menaruh jaket atau tas kecil ya. Tapi kalau kalian mendapat kaca yang lebar, ini gantungannya tidak ada di sini teman-teman, tapi adanya di belakang sini nih. Gitu. Kalau kalian mendapat kacanya yang porsi setengah seperti yang di depan ini, gantungannya ada di depan. Dan di kereta makan kereta api Pangrango juga ada musolanya teman-teman. Dan secara mengejutkan musolanya ini jembar banget teman-teman. Ini bisa 2 orang ya, atau mungkin kayaknya ini bisa 3 orang juga nih. Soalnya dimensi musolanya lebar banget teman-teman. Padahal ini kereta makannya menggunakan kereta makan yang bersatu dengan pembangkit teman-teman. Mungkin kalian bisa mendengar suara berisik ini ya. Ini suara berisiknya dari pembangkit teman-teman. Dan ini musolanya lebar banget sih. Gokil-gokil. Ini kira-kira bisa muat 1 atau 2 atau sampai 3 orang ya untuk berjamaah bisain di sini. Dan juga ini ada sendal untuk wudhunya disediakan di sebelah sini teman-teman. Ada 2 pasang sendal untuk kalian gunakan untuk wudhu ya. Ini gokil banget sih. Nah, ini dia teman-teman peta rute dari perjalanan kereta api Pangrango. Kita start dari sini ya, dari stasiun Bogor sebenarnya teman-teman. Ini masih yang lama ya, startnya dari Bogor Paledang. Setelah Bogor Paledang kita akan berhenti di stasiun Batu Tulis, stasiun Maseng, Cigombong, Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Sukabumi. Jadi sepanjang perjalanan dari Bogor sampai Sukabumi ada pemberhentian sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemberhentian sampai tiba di stasiun Sukabumi. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Pangrango saat ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cisaat. 1 stasiun lagi akan tiba di tujuan akhirnya stasiun Sukabumi. So, karena kereta api Pangrangonya akan tiba sesaat lagi di stasiun Sukabumi, jadi saya akan menarik kesimpulan dulu pada perjalanan kali ini. Naik kereta api Pangrango asik banget sih teman-teman, apalagi kita melewati jalur pegunungan di mana itu memiliki pemandangan yang benar-benar eksotis. Keretanya meliuk-liuknya juga kalau kita duduk di kereta yang paling belakang tuh benar-benar indah banget sih teman-teman. Asli ini pengalaman yang benar-benar tak terlupakan. Keretanya juga santai banget larinya teman-teman, sekitar 30, 40 sampai paling kencang ya mungkin ya 45 km per jam ya. Yang saya rasakan sih tidak pernah nyampe 50 km per jam sih. Ini benar-benar santai banget keretanya teman-teman. Jadi keretanya jaminan nyaman sih menurut saya. Dan guncangannya juga tidak terlalu terasa. Ini keretanya mulus, suspensinya juga biasa aja sih, walaupun ini di kereta ekonomi yang saya naiki saat ini sih ini guncangannya B aja, tapi terasa agak bergetar ya ketika keretanya berjalan, jadi sedikit kurang nyaman di situ aja sih. Dan juga untuk kereta ekonomi premium ini memang ciri khasnya ruang kakinya sempit-sempit banget teman-teman, jadi ya agak mengurangi kenyamanan untuk kalian yang memiliki postur tinggi besar ya. Dan yang saya rasakan juga naik kereta api Pangrango ini di perjalanannya dari Bogor sampai Sukabumi itu berhenti hampir di tiap petak stasiun di lintasannya teman-teman. Banyak banget sih jumlah pemberhentiannya ya, ada Bogor, terus Batu Tulis, Maseng, terus di mana lagi tuh saya lupa urutannya ya. Tapi yang saya rasakan tuh hampir di sepanjang perjalanannya itu di setiap petak stasiun berhenti teman-teman. Jadi ini asik juga sih buat kalian yang akan mengakses kereta api Pangrango yang mungkin terlalu jauh dari Sukabumi atau terlalu jauh dari Bogor. Jadi bisa naik di antara stasiun-stasiun tersebut teman-teman. Overall untuk perjalanannya sih cukup enak ya, cukup nyaman, cukup menyenangkan. Dan naik kereta api Pangrango juga ini keretanya AC-nya cukup dingin teman-teman.
Jadi jaminan nyaman lah ya. So ini pengalaman tak terlupakan sih, naik kereta api Pangrango melewati jalur yang benar-benar eksotis dan benar-benar wow banget. Hampir tidak ada lurusan panjang sama sekali. Adapun satu juga itu setelah relnya kembali menjadi single track, dan itu melalui track yang menanjak cukup terjal teman-teman. Jadi ini benar-benar wow banget sih. Oke, karena kereta api Pangrangonya akan tiba di stasiun Sukabumi, jadi saya harus mempersiapkan diri dulu, memeriksa kembali barang-barang bawaan saya, karena kalau misalkan ada yang ketinggalan itu bakal repot banget teman-teman. Sesaat lagi kereta api Pangrango akan tiba di stasiun Sukabumi, dan selamat datang di kota Sukabumi. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Sukabumi dengan selamat naik kereta api Pangrango. Benar-benar perjalanan yang sangat menyenangkan teman-teman. Naik kereta api Pangrango yang keretanya ini cukup nyaman dan asik banget teman-teman, melalui jalur yang benar-benar eksotis. So terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dan menyaksikan video ini sampai saya tiba di stasiun Sukabumi. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel The Mas Menugrah untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Sukabumi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.